Baik, mohon perhatian Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh peserta yang sudah hadir pada Zoom meeting kali ini. Nampaknya pemateri kita sudah hadir, maka dengan itu acara akan segera kami mulai. Baik, izinkan saya untuk memulai acara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh peserta yang sudah Waalaikumsalam hadir pada Zoom warahmatullahi meeting wabarakatuh. siang hari ini. Puji dan syukur, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas berkat rahmat, karunia, dan hidayahnya kita semua dapat berkumpul pada siang hari ini untuk bersama-sama belajar yang diselenggarakan oleh Sekolah Inovasi Peksos Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung. Nah, hari ini kita sudah didampingi atau sudah dibersamai oleh pemateri yang luar biasa. Mungkin Bapak Ibu sudah melihat ya di poster yang sudah di-share sebelumnya. Saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh peserta yang sudah hadir. Dan juga sholawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda alam kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Saya Amira, mahasiswa Politeknik Kesejahteraan Sosial Bandung yang akan menjadi moderator untuk membersamai bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya dalam kegiatan webinar kali ini. Nah, sebelum kita mulai, izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu pemateri kita yang sangat luar biasa pada siang hari ini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, semuanya. Pemateri kita pada siang hari ini, beliau adalah seorang dosen dan juga sekaligus penulis yang sudah sangat expert di bidang pekerjaan sosial dan juga kesejahteraan sosial. Izinkan saya untuk memperkenalkan Bapak, di sini nampaknya Bapak juga sudah hadir. Beliau ini memiliki bekal pengetahuan dan praktik dalam bidang pekerjaan sosial sejak tahun 1990, Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya luar biasa. Dan juga beliau saat ini sedang menjalani profesi sebagai dosen di PTS dan PTN sejak tahun 1990 hingga dengan sekarang. Beliau pernah mengajar pada mata kuliah metode penelitian, teori pekerjaan sosial, hingga rekayasa teknologi pekerjaan sosial dan manajemen organisasi. Selain itu, beliau juga luar biasa sekali telah mencurahkan gitu ya, mencurahkan pengetahuan, ilmu, dan juga keterampilannya dalam penulisan yang dimulai pada tahun 1990 hingga saat ini. Dan beliau saat ini juga sedang diamanahi sebagai asesor LSP di Kemensos Republik Indonesia. Bapak-bapak boleh tepuk tangan ya di tempatnya masing-masing. Bapak-bapak, ibu-ibu luar biasa sekali. Materi kali ini tidak abal-abal tentunya ya, sudah sangat expert sekali yang akan membagikan insight, materi, serta pengalamannya kepada kita semua. Nah, baik kita sambut saja secara langsung ya pemateri kita pada siang hari ini, yaitu Bapak Dr. Sugeng Pujilaksana MSI. Kepada Bapak Dr. Sugeng Pujilaksana, waktu dan tempat saya persilahkan Bapak. Terima kasih Mbak Amira. Mbak Amira, tampilan saya buram ya? Betul Eh, Bapak, sepertinya keblur ya? iya, blur ya. Kalau Iya, PPT-nya dibantu di-share Mbak Amira, boleh nggak? boleh mangga Bapak, mohon untuk dikirim ke Amira saja materinya. Sudah Amira sudah coba saya share. share ke Bu Mul. Oh iya baik, mohon Ya, ditunggu ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. bentar. Oh, kenapa ini? Kok buram ya? Ada lagi. Jadi buram ini. Sudah dapat materinya Mbak ya? Dari Bu Mul? Sudah Bapak Amir sedang Sudah. coba untuk share. Oke. Mohon ditunggu ya Bapak-bapak, Ya, Mbak. Ibu-ibu Ya, semuanya. ya, Mbak. Baik. Nah, ini kenapa ini kamera saya kok jadi buram begini?
Apakah materinya sudah ada di layar Bapak-bapak dan Ibu-ibu semuanya? Belum ya? Belum ada, Mbak. Sebentar, ini Oke, saya juga sebentar. ngecek Kita ke coba. Nah, apa? apakah sudah ada? Ya, sudah. Baik, Ya. saya videonya saya matikan saja. Ya, baik. Bisa diperbesar, Mbak, tampilannya. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam Salam sejahtera untuk warahmatullahi kita wabarakatuh. semua. Bapak Ibu sekalian, peserta webinar yang secara rutin dilaksanakan oleh Sekolah Inovasi Peksos dan dalam hal ini juga bekerja sama dengan Forum Fungsional Pekerja Sosial. Perkenalkan, saya Sugeng Bujileksono, seperti yang sudah disampaikan oleh Mbak Amira. Saat ini saya di Prodi Kesejahteraan Sosial Universitas Wijaya Kusuma Surabaya. Perkenankan pada pertemuan kali ini saya akan menyampaikan tema State of the Art, teori dan praktek pekerjaan sosial. Tentu bagi Bapak, Ibu, teman-teman mahasiswa, state of the art teori dan praktek menjadi penting agar kita bisa mengetahui perkembangan baik secara teori maupun secara praktek dalam bidang pekerjaan sosial, gitu ya. Baik, lanjut, Mbak. Ya, ini sekedar perkenalan saja. Jadi, pekerjaan sosial sudah saya kenal sejak saya menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial Negeri Malang tahun 1981 sampai dengan 1985, karena pada saat itu SMPS programnya adalah 4 tahun. 1 tahun terakhir itu digunakan untuk praktek. Nah, sejak saat itu saya sudah mulai mengenal pekerjaan sosial. Tentu sebagai sebuah profesi pada tahun itu makhluk pekerjaan sosial itu masih belum begitu jelas begitu ya. Eh, tapi belakangan kita semakin eh, bangga dengan profesi pekerja sosial ini karena sudah ada berbagai macam peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang pekerja sosial, gitu ya. Kemudian selepas dari SMPS, saya menempuh pendidikan kesejahteraan sosial di Untas Muhammadiyah Malang tahun 1985 sampai 1989, kemudian lanjut di Magister Kesejahteraan Sosial UI, tapi pada saat itu belum belum magister kesos ya, tapi masih menggunakan gelar MSI tahun 97 sampai dengan tahun 2000. Kemudian S3 saya di Ilmu Sosial UNER tahun 2006 sampai 2012. Baik, lanjut untuk perkenalan saja. Silakan lanjut. Ya, apa itu state of the art gitu ya? Mungkin ada Bapak Ibu praktisi yang sudah lama berkecimpung di dalam dunia praktek gitu ya, mungkin sudah agak sedikit lupa apa itu state of the art gitu ya. Jadi state of the art itu tingkat perkembangan ilmu, teknik atau praktek gitu ya, pekerjaan sosial tertinggi dan paling mutakhir yang telah dicapai pada waktu tertentu gitu ya. Nah, dengan mempelajari state of the art, kita bisa mengetahui sesungguhnya perkembangan teori dan perkembangan praktek pekerjaan sosial itu sejak awal hingga kini seperti apa, gitu ya. Nah, ini tentu juga penting bagi teman-teman mahasiswa yang sedang menempuh pendidikan di program studi kesejahteraan sosial maupun pekerjaan sosial, baik di strata 1 maupun S2 gitu ya. Pada saat menyusun skripsi maupun tesis biasanya juga ditanyakan terkait dengan perkembangan teoritik gitu ya.
Kalau misalnya pendidikannya lebih ke arah pengembangan praktek, maka biasanya juga akan ditanyakan gitu ya tentang perkembangan praktek terkini dari profesi pekerjaan sosial. Lanjut, Mbak. Ya, istilah state of the art itu biasanya muncul dalam dua area utama gitu ya. Yang pertama dalam dunia penelitian dan akademis atau akademisi, dan kemudian yang kedua dalam praktek profesional. Nah, sebagaimana acara yang digelar pada siang hari ini dan seperti webinar sebelumnya, itu biasanya pesertanya dari berbagai macam bidang atau dari berbagai macam apa ya, ada yang mahasiswa, ada yang pekerja sosial profesional gitu ya, ada yang ASN dan sebagainya gitu ya. Nah, sekali lagi bahwa eh, state of the art ini biasanya digunakan dalam dua area utama, dalam penelitian dan juga dalam praktek. Nah, semoga penjelasan kali ini juga bisa memberikan tambahan wawasan bagi Bapak Ibu gitu ya, atau teman-teman mahasiswa, baik yang sedang menyelesaikan studinya atau yang sedang mengembangkan prakteknya gitu ya. Oke, lanjut. Lanjut, Mbak. Ya, kalau dalam dunia penelitian dan dalam dunia akademisi gitu ya, bahwa state of the art itu menunjukkan kebaruan atau novelty. Biasanya di dalam sebuah penelitian itu salah satu pertanyaan atau di latar belakangnya itu juga sudah dirumuskan, kira-kira penelitian ini menawarkan kebaruan apa, novelty-nya apa, sehingga penelitian yang dilakukan itu bisa berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya. Kemudian yang kedua, memetakan pengetahuan terkini, gitu ya. Dan yang ketiga, menghindari duplikasi. Nah, dalam praktek profesional pekerjaan sosial, state of the art, itu penting untuk diketahui agar kita sama-sama mengetahui apa saja teknik terkini gitu ya, teknik yang paling mutakhir gitu ya, atau teknik yang memiliki standar tinggi. Dan tentu melalui state of the art di dalam praktek, eh, para praktisi itu bisa menggunakan metode intervensi yang paling canggih dan efektif, gitu ya. Tentu disesuaikan dengan kondisi, permasalahan, dan kebutuhan kliennya atau penerima manfaatnya. Dan di dalam praktek profesional pekerjaan sosial, praktek itu ya harus didukung oleh bukti ilmiah terbaru atau yang sering disebut dengan evidence-based practice. Lanjut, Mbak. Ya, ini saya mencoba untuk memetakan state of the art, baik dari sisi teoritik maupun dari sisi praktik, gitu ya. Nah, ya di sebelah kiri, gitu ya, itu terkait dengan pergeseran pendekatan atau pergeseran paradigma, gitu, yang dimulai dari filosofi dan fondasi nilai Paxos. Tentu ini bersifat normatif. Kemudian dari sini diturunkan ke dalam teori klasik Paxos atau yang sering juga disebut dengan grand theory. Nah, biasanya di dalam teori klasik Paxos atau grand theory ini analisisnya lebih besar gitu ya, karena analisis struktural. Kemudian pada level yang menengah atau middle range teori, teori tingkat menengah pekerja sosial, itu seringkali kita mengenal adanya tiga praktek ya. Ada praktek mikro, meso, dan makro. Nah, sesungguhnya kalau kita bicara tentang praktek mikro, meso, dan makro, itu sebenarnya terkait dengan perkembangan teori tingkat menengah dari pekerjaan sosial. Nah, kemudian di level berikutnya yaitu teori modern pekerjaan sosial atau yang sering juga disebut dengan contemporary teori gitu ya. Nah, pada level keempat ini gitu ya, praktek pekerjaan sosial tidak lagi dipilahkan ke dalam level mikro, meso, makro, tetapi
praktek pekerjaan sosial itu sudah multidisipliner. Artinya begini, bahwa persoalan yang dialami oleh individu itu tidak hanya dilihat dari aspek mikronya saja, dari aspek psikisnya saja, atau dari lingkungan terkecilnya saja. Tidak. Tapi bisa jadi, gitu ya, dalam konteks praktek multidisipliner, gitu ya, persoalan yang dialami individu itu bisa jadi, gitu ya, ada kaitannya dengan hal-hal yang bersifat makro, ada yang berkaitan dengan struktural, ada yang berkaitan dengan sistem, gitu. Sehingga pada level yang keempat ini, gitu ya, praktek pekerjaan sosial itu melihat persoalan itu harus dari berbagai macam disiplin, gitu ya, multidisipliner, gitu ya. Kemudian yang kelima, teori postmodern Paxos. Nah, teori-teori postmodern Paxos itu berkaitan dengan praktek-praktek yang berkaitan dengan atau cara berpikir yang kritis, naratif, dan konstruksi sosial, gitu ya. Kemudian yang terkini abad 21 biasanya berkaitan dengan isu-isu global, digital, dan keberlanjutan. Nah, kalau dilihat perkembangan eh, apa dasar praktek dari pekerjaan sosial, mulai dari awal sampai yang teori terkini, gitu ya, itu terjadi pergeseran mulai dari normatif sampai ke tingkat global, digital, dan keberlanjutan. Nah, kemudian di sebelah kanannya, gitu ya, tetap level teorinya sama, hanya beberapa yang perlu saya sampaikan. Pada fondasi nilai pekerjaan sosial itu biasanya berbicara tentang dasar etika, ya. Dasar etika pekerjaan sosial itu kan berkaitan dengan keadilan sosial, hak, gitu ya, kemudian juga kesejahteraan, gitu ya. Nah, itu adalah dasar etika dari nilai pekerjaan sosial. Nah, pada teori klasik Paxos atau grand teorinya, biasanya persoalan-persoalan yang dialami oleh individu, kelompok, masyarakat, gitu ya, akar masalahnya adalah struktur, kelas, dan institusi. Nah, tentu ini ada kaitannya dengan yang di sebelah kiri, karena tadi seperti yang saya jelaskan, analisisnya adalah analisis struktural, analisis yang lebih besar, gitu ya. Maka persoalan-persoalan yang dihadapi oleh individu, kelompok, dan masyarakat, akar masalahnya adalah struktur sosial, akar masalahnya adalah kelas sosial, atau juga institusi. Ya. Nah, pada level teori tingkat menengah atau middle range teori, nah ini yang sering kita menggunakan istilah PIE, Person in Environment, atau teori-teori sistem, atau juga teori-teori perilaku. Yang seringkali teori-teori di tingkat middle range ini itu menjadi dasar dari praktek mikro, meso, dan makro. Nah, kemudian pada teori modern Paxos, gitu ya, teori-teorinya berkaitan dengan teori-teori pemberdayaan dan juga kekuatan. Kemudian pada teori modern postmodern Paxos ini kaitannya dengan isu-isu yang berkaitan dengan kekuasaan, narasi, dan dominasi. Nah, pada teori terkini Paxos, gitu ya, ini tentu berkaitan dengan digitalisasi praktek Paxos, kemudian HAM, keadilan ekologi, dan dekolonisasi, gitu ya. Lanjut, Mbak. Ya, ini sekilas saja gitu ya untuk melengkapi apa yang dimaksud dengan filosofi atau fondasi nilai dari pekerjaan sosial itu. Kalau dari akar filosofinya dari filsuf Aristoteles yang hidup di antara 384 sampai 322 sebelum Masehi, ini terkait dengan humanitarian ethics gitu ya. Etika yang menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia, etika yang menjunjung tinggi tentang kemanusiaan gitu ya. Kemudian etika kebajikan dan kemanusiaan. Kemudian ada Jeremy Bentham
1748 sampai 1832, ini tentang utilitarianisme, kesejahteraan kolektif. Ada John Stuart Mill 1806 sampai 1873, ini tentang hak asasi dan kebebasan individu gitu ya. Nah, kemudian yang agak terbaru itu John Rawls, bukunya sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia cukup tebal gitu ya. Teori keadilan sosial. Jadi kalau kita bicara tentang keadilan sosial, maka ada salah satu buku Indo atau salah satu buku Babon yang wajib dibaca oleh Bapak Ibu semua. Kalau di bahasa Indonesia kan judulnya adalah Teori Keadilan Sosial. Kemudian ada Amartya Sen gitu ya, dan Martha Nussbaum. Ini Amartya Sen ini juga pikiran-pikirannya sering dikutip oleh beberapa mahasiswa Kesos gitu ya, baik di skripsi maupun di tesis gitu ya. Ini terkait dengan pendekatan kapabilitas atau kapabilitas manusia gitu ya. Lanjut, Mbak. Ya, kemudian ini masih teori berikutnya teori klasik ya. Teori klasiknya diantaranya adalah Karl Marx yang hidup 1818 sampai 1883. Ini ada beberapa pokok-pokok pikiran atau konsep utama dari Karl Marx yang bisa dijadikan rujukan untuk pengembangan teori dan praktek pekerjaan sosial, di antaranya materialisme historis, kemudian kemiskinan struktural. Kemudian ada juga Emil Durkheim 1858-1917, ini tentang konsep solidaritas sosial dan integrasi. Dan ada Max Weber 1864-1920, tindakan sosial dan rasionalitas. Nah, tentu Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber ini tiga tokoh yang sering dijadikan rujukan di dalam ilmu-ilmu sosial, termasuk di antaranya kesejahteraan sosial dan juga pekerjaan sosial. Nah, kemudian ada Sigmund Freud 1856 sampai 1939. Ini juga sering dijadikan dasar teori ketika Paxos menerapkan praktek yang bersifat mikro gitu ya, karena teori yang dikembangkan oleh Sigmund Freud itu adalah psikoanalisis gitu ya. Mungkin Bapak Ibu masih ingat gitu ya bahwa ada tiga struktur kepribadian manusia menurut Sigmund Freud, ada id, ego, dan superego gitu ya. Nah, kalau dalam teori psikoanalisis ya masalah yang dihadapi oleh individu, terutama ini bagi Bapak Ibu yang praktek klinis gitu ya, bahwa persoalan yang dihadapi oleh individu itu terjadi karena adanya ketidakharmonisan antara id, ego, dan superego gitu ya. Nah, ini kalau kita mengacu pada teori psikoanalisisnya Sigmund Freud. Lanjut, Mbak. Ya, kemudian di teori tingkat menengah Paxos ada Eri Bronfenbrenner 1917 sampai 2005 gitu ya. Ini yang sering disebut juga teorinya adalah ekosistem gitu ya. Kalau dalam bahasa lainnya di Paxos itu sudah lazim disebut dengan PIE, Person in Environment gitu ya. Menurut Bronfenbrenner bahwa dinamika individu itu dipengaruhi oleh 5 sistem gitu ya, mulai dari mikrosistem, mesosistem, kemudian ada nanosistem, kronosistem sampai dengan makrosistem gitu ya. Jadi intinya bahwa di dalam teori Bronfenbrenner ini atau teori ekosistem itu persoalan-persoalan individu, persoalan keluarga itu tidak bisa dilepaskan dari sistem yang melingkupi kehidupan mereka gitu ya, mulai dari mikro sampai makro. Kemudian ada Erik Erikson 1902 sampai 1994 gitu ya. Teorinya adalah teori psikososial gitu ya. Ini yang ditandai dengan beberapa tahapan perkembangan individu gitu ya.
Ya, intinya bahwa persoalan yang dihadapi oleh individu itu selalu beriringan dengan tahapan atau perkembangan manusia yang seringkali bersifat dihadapkan pada dua realitas yang berbeda, gitu ya. Kemudian ada B.F. Skinner dan Bandura, ini yang berkaitan dengan teori-teori behaviorisme dan pembelajaran sosial. Kemudian ada Ludwig von Bertalanffy, ini tentang teori sistem sosial. Kemudian ada Reid tentang praktek berpusat pada tugas, gitu ya. Lanjut. Nah, ini teori modern atau kontemporer. Ada Denis Celebi 1939-2019. Celebi tentu salah satu ahli yang ada di dalam perspektif kekuatan. Jadi kalau Bapak Ibu pernah membaca buku yang pernah saya tulis dengan Bu Dwi Yuliani, gitu ya, eh, itu ada beberapa model assessment. Salah satunya adalah CPR, gitu ya. Bukan CPR yang ada di dalam dunia medis, memberi nafas bantuan, bukan itu, tetapi C-nya itu bisa diartikan, bisa kompetensi, kapabilitas, gitu ya. Kemudian P-nya itu bisa purpose, gitu ya. Kemudian R-nya itu bisa reason, macam-macam itu ya. Nah, ini tentu saya lebih mengembangkan tentang pendekatan kekuatan. Artinya, ketika kita menghadapi klien atau ketika kita menghadapi orang yang bermasalah, maka kita tidak fokus pada persoalannya, tetapi fokus pada apa potensinya, apa kekuatannya, gitu ya. Maka kekuatan dan potensi itulah yang digunakan untuk menyelesaikan masalahnya, gitu ya. Kemudian ada Julian Rappaport, ini tentang teori pemberdayaan. Kemudian ada Kaplan, teori intervensi krisis. Ada Aaron Dibek, itu tentang CBT dalam praktek Paxos. Lanjut, Mbak. Ya, kemudian untuk teori postmodern di Paxos, ada Peter L. Berger dan Thomas Luckmann. Ini yang sering disebut dengan konstruksi sosial, gitu ya. Ya, bahwa persoalan yang ada di dalam masyarakat itu sangat bergantung dari bagaimana masyarakat itu mengkonstruksikan, gitu ya. Bisa jadi ada masyarakat tertentu yang memahami itu sebagai persoalan, tapi bisa juga ada yang memahaminya bukan satu persoalan. Mungkin contoh yang sering bisa apa, di, dikemukakan untuk memahami tentang konstruksi sosial itu, misalnya begini, kalau kita melakukan penelitian atau pendampingan, gitu ya, kepada eh, pelaku prostitusi misalnya ya. Kalau kita melakukan wawancara kepada pelaku prostitusi, maka dia memahami apa yang dilakukan adalah bagian dari pekerjaan, bagian dari mata pencarian dia, bagian dari upaya dia memenuhi kebutuhan, gitu ya. Tapi ketika kita melakukan wawancara kepada petugas dinas sosial atau Satpol PP atau pihak kepolisian, maka apa yang dilakukan oleh orang-orang yang melakukan prostitusi itu, maka mereka disebut sebagai wanita tuna susila, gitu ya. Kalau kita tanyakan kepada rohaniawan, maka itu dikategorikan sebagai sebuah perzinahan dan seterusnya, gitu ya. Maka kalau kita menggunakan teori konsumsi sosial itu, permasalahan itu, gitu ya, memiliki wajah yang banyak, gitu ya. Kemudian ada Misael Webb.
tahun 1948 sampai 2008 ini berkaitan dengan terapi naratif gitu ya. Kemudian ada Lena Dominelli tentang praktek anti opresif ya. Praktek-praktek anti opresif ini biasanya praktek-praktek yang dilakukan pada kelompok-kelompok minoritas gitu ya. Kelompok-kelompok yang terpinggirkan gitu. Nah, kemudian ada bell hooks, ini terkait dengan teori Paxos feminis gitu ya. Oke, lanjut. Nah, ini teori terkini tetap ada Lena Dominelli, ada Paxos hijau, ekologi dan keberlanjutan, ada Mel Gray, Paxos digital, ada Malcolm Payne, Paxos global gitu ya. Nah, beberapa waktu yang lalu di forum ini juga saya sempat menyampaikan tentang Paxos digital gitu ya. Karena memang saat ini kita hidup di era digital, di masyarakat apa 5.0 atau ada juga yang menyebut revolusi industri 4.0 gitu ya. Nah, tentu praktek digital di dalam pekerjaan sosial itu tidak bisa dihindari gitu ya. Sekarang sudah berkembang gitu ya praktek-praktek yang berkaitan dengan e-counseling, e-terapi gitu ya. Dan beberapa tahun yang lalu ketika kita dilanda COVID gitu ya, ternyata COVID itu mempercepat gitu ya praktek Paxos digital itu. Kemudian ada Jim Ive terkait dengan pendekatan berbasis SAM, ada Smith terkait dengan Paxos dekolonisasi. Lanjut, Mbak. Ya, ini kalau yang barusan saya jelaskan itu adalah state of the art dari teori pekerjaan sosial. Nah, sekarang saya akan menyampaikan state of the art dari praktek pekerja sosial. Yang pertama adalah praktek mikro, ya, individu dan keluarga. Dan ini bagi Bapak Ibu istilah casework itu sudah sangat familiar. Sekarang ada beberapa istilah pengganti dari casework gitu ya. Ada yang menyebutnya sebagai metode pekerjaan sosial individu dan keluarga. Ada juga yang menyebutnya sebagai intervensi sosial pada individu dan keluarga. Apapun istilahnya, casework itu adalah praktek pekerjaan sosial yang sifatnya mikro dengan fokus pada persoalan individu dan keluarga. Nah, biasanya gitu ya, praktek casework itu menggunakan asesmen BPSS, biopsikososial. Asesmen BPSS dianggap sebagai salah satu model yang komprehensif karena melihat persoalan individu dari 4 aspek gitu ya. Ada aspek biologi, aspek psikis, aspek sosial, dan aspek spiritual gitu ya. Sekarang yang terbaru justru ditambahkan aspek kultural gitu ya. Nah, prakteknya bisa dalam bentuk konseling dan terapi sosial, kemudian pendampingan pada individu rentan gitu ya. Nah, ini tren terbaru seperti yang saya sampaikan tadi terkait dengan Paxos digital, maka di dalam praktek mikro itu sudah dilakukan telekonseling. Jadi konseling jarak jauh, jadi antara Paxos dengan kliennya, Paxos dengan penerima manfaatnya tidak lagi harus berada di ruang dan waktu yang sama. Jarak dan waktu tidak lagi menjadi persoalan di dalam melakukan telekonseling gitu ya. Atau ada juga yang melakukan teleterapi ya. Nah, ini juga tren yang lainnya terkait dengan pendekatan trauma informed. Lanjut, Mbak. Ya, berikutnya adalah perkembangan dari praktek Paxos di tingkat meso kelompok gitu ya. Dulu disebut dengan social group work gitu ya. Kemudian istilah ini diterjemahkan menjadi metode pekerja sosial dengan kelompok atau ada juga yang menyebutnya intervensi sosial dengan kelompok.
Nah, tentu ada beberapa teknik, ada beberapa terapi yang bisa dilakukan di dalam praktek meso ini. Ada terapi kelompok dan ada juga dukungan sebaya. Ya. Nah, biasanya ini digunakan pada kasus-kasus lansia, penyandang disabilitas, anak-anak di panti, begitu ya. Oke, lanjut. Berikutnya adalah praktek makro ya pada komunitas dan kebijakan. Ini seringkali berkaitan dengan pengorganisasian komunitas. Kegiatannya bisa dalam bentuk advokasi, kebijakan sosial, dan juga program-program pemberdayaan masyarakat, gitu ya. Nah, dalam perkembangannya, terutama pada pemberdayaan masyarakat dan juga advokasi kebijakan sosial, kalau dulu sering disebut dengan triple helix atau tripartit gitu ya, bahwa kolaborasi itu melibatkan tiga pihak atau tiga sektor atau tiga aktor gitu ya, dan kemudian berkembang lagi menjadi kuadran helix gitu, dan sekarang ada pentahelix dan perkembangan terbaru ada hexahelix gitu ya, jadi melibatkan 6 aktor gitu ya. Nah, kemudian yang lainnya muncul apa kewirausahaan sosial gitu ya. Jadi social entrepreneurship. Nah, social entrepreneurship ini konon ketika terjadi digitalisasi gitu ya, itu relatif usianya lebih panjang dibanding dengan entrepreneur yang murni atau kewirausahaan yang murni gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Ya, kemudian yang berikutnya adalah praktek berbasis lembaga atau Human Services Organization. Ini tentu berkaitan dengan manajemen layanan sosial, pengembangan program, monitoring, dan evaluasi. Jadi bagi teman-teman mahasiswa yang masih menempuh pendidikan, itu biasanya ada mata kuliah yang berkaitan dengan manajemen layanan sosial dengan berbagai macam istilah, ada manajemen organisasi layanan kemanusiaan, ada manajemen organisasi kesejahteraan sosial gitu ya. Nah, di dalam praktek berbasis lembaga ini itu fokusnya biasanya pada efektivitas organisasi dan juga akuntabilitas publik gitu ya. Oke, lanjut. Ya, berikutnya praktek berbasis hak atau right-based practice. Ini tentu berkaitan dengan praktek-praktek untuk memberikan perlindungan kepada kelompok rentan, gitu ya. Di antaranya adalah anak, kemudian lansia, penyandang disabilitas, dan masyarakat miskin. Nah, tentu praktek-praktek berbasis hak ini harus mengacu pada kebijakan nasional dan global. Yang global tentu dikaitkan dengan isu yang berkaitan dengan SDGs ya, Sustainable Development Goals. Lanjut, Mbak. Ya, ini ada tren global dan isu kontemporer. Yang pertama adalah digitalisasi dan AI. Nah, di era saat ini hampir sebagian besar aktivitas kita itu sudah terdigitalisasi. Kadang kita sering tidak menyadari gitu ya bahwa proses pembayaran transaksi jual beli sekarang ini sudah banyak yang cashless gitu ya, tidak lagi menerima uang tunai. Bahkan di pasar-pasar tradisional sekalipun sekarang juga sudah membayar dengan kris gitu ya. Termasuk juga transportasi umum itu juga sudah membayar dengan kris gitu ya. Nah, ini adalah bagian kecil dari perubahan
apa perilaku manusia ketika hidup di era digital. Nah, tentu ini juga berdampak pada praktek-praktek pekerjaan sosial dan juga layanan-layanan sosial, gitu ya. Nah, sekarang di dalam membuat kebijakan sosial, biasanya menggunakan data yang jumlahnya cukup besar, gitu ya, yang seringkali disebut dengan big data, gitu ya. Kemudian yang lainnya adalah kecerdasan buatan untuk asesmen risiko, gitu ya. Beberapa waktu yang lalu saya di Laboratorium Kesos Untas Wijaya Kusuma pernah menyelenggarakan eh, pembuatan eh, asesmen ya, eh, eh, rencana asesmen pekerjaan sosial berbantuan AI gitu ya. Nah, ternyata dengan menggunakan AI, ketika kita akan melakukan asesmen, kemudian menulis laporan asesmen dan mengubah laporan asesmen menjadi laporan singkat gitu ya, yang kemudian itu bisa digunakan untuk sidang kasus, itu ternyata jauh lebih mudah dibanding dengan yang manual. Dengan catatan bahwa asesmennya tetap dilakukan secara manual. Asesmen harus tetap dilakukan dengan wawancara. Datanya juga harus data yang diperoleh melalui wawancara, bukan data asal-asalan atau bukan fabrikasi data, gitu ya. Jadi dengan menggunakan AI, ternyata kerja-kerja pekerja sosial itu menjadi sangat mudah. Apalagi pekerja sosial itu biasanya cukup ahli ketika mereka menerapkan praktek, gitu ya. Wah, kalau melakukan asesmen, oke, jago. Tapi ketika disuruh nulis laporan, nah, biasanya tarsok, entar besok, nah, akhirnya sampai laporannya nggak dibuat, gitu ya. Nah, padahal dengan menggunakan berbagai macam aplikasi yang saat ini bisa diakses, baik yang free maupun yang premium, gitu ya, ternyata sangat membantu memudahkan pekerja sosial di dalam menjalankan tugasnya. Sebagai contoh, ketika Bapak Ibu sudah melakukan asesmen, kemudian disuruh menulis laporan, gitu ya. Nah, kemudian laporan itu agar bahasanya lebih tertata, kemudian efektif, tidak terjadi pengulangan kalimat, misalnya, ya minta bantuan aja pada AI untuk merapikan. Ya, tentu bergantung dari kemampuan Bapak Ibu di dalam membuat prompt di dalam AI. Makanya sekarang membuat prompt itu menjadi salah satu keterampilan yang perlu juga dikuasai oleh pekerja sosial. Sehingga Bapak Ibu yang praktisi itu menjadi mudah pekerjaannya, gitu ya. Tentu tidak semuanya bisa digantikan dengan AI, gitu ya. Dan ada tantangan etika dan privasi ketika kita menggunakan eh, digital dan AI di dalam praktek Pexos. Nah, kemudian isu kontemporer lainnya yang kedua itu adalah masyarakat tua, aging society, gitu ya. Nah, ini tentu eh, dampak dari meningkatnya usia harapan hidup orang Indonesia, ya. Kemudian meningkatnya kesejahteraan orang Indonesia, sehingga jumlah masyarakat tua atau lanjut usia itu semakin meningkat, gitu ya. Bahkan Jepang menjadi negara lansia, gitu ya, karena struktur populasinya itu sudah piramida terbalik, bukan piramida murni tapi piramida terbalik. Jadi jumlah populasi di Jepang yang paling banyak adalah lansia. Nah, oleh karena itu layanan-layanan lansia itu menjadi sangat dibutuhkan.
Tadi pagi antara pukul 9 sampai setengah 11 saya mendampingi salah satu LKS LU di Surabaya yang sedang dilakukan penilaian eh, terkait dengan Surabaya kota ramah anak dan ramah lansia. Dan di LKS yang saya dampingi tadi itu ada 83 OMA dan itu berbayar. Dan itu berbayar, ya. Bukan yang free of charge. Karena lansia-lansia terantar biasanya itu menjadi tanggung jawab negara, gitu ya. Tapi kelompok masyarakat yang mampu, yang bisa membayar, gitu ya, oma-opanya di LKS, LU, gitu ya. Nah itu biasanya berbayar. Nah tentu dengan kondisi aging society ini, layanan lanjut usia menjadi eh, apa satu kewirausahaan sosial yang menjanjikan, gitu ya. Bahkan salah satu LKSLU lainnya yang juga bermitra dengan eh, prodi Kesos di UWKS, gitu ya. Itu sekarang sedang membangun gedung 5 lantai dan itu khusus untuk layanan VIP. Karena di Surabaya permintaan dan kebutuhan untuk layanan lanjut usia yang berbayar itu ternyata cukup tinggi, gitu ya. Nah, dalam konteks aging society ini tentu apa pekerjaan sosial gerontologi atau pekerjaan sosial dengan lanjut usia itu menjadi berkembang pesat, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, ini berikutnya isu yang ketiga, kemiskinan perkotaan dan ketimpangan, gitu ya. Jadi ya kita yang hidup di kota-kota besar biasanya melihat satu fenomena ketimpangan yang luar biasa, apalagi kalau kita sedang berada di gedung yang tinggi, gitu ya. Di antara gedung-gedung tinggi, baik di kota Jakarta, Surabaya, Bandung, gitu ya. Kalau kita lihat ke bawah, itu ternyata di sebelahnya masih banyak juga bangunan-bangunan yang kumuh, gitu ya. Dan itu menunjukkan adanya ketimpangan sosial di masyarakat perkotaan, gitu ya. Nah, tentu kemiskinan perkotaan memiliki karakteristik tersendiri dibanding dengan kemiskinan di pedesaan, kemiskinan di masyarakat pegunungan, kemiskinan di pesisir, gitu ya. Nah, biasanya kemiskinan di perkotaan ini kemudian memunculkan pekerjaan-pekerjaan informal, gitu ya. Jadi menjadi pemulung, tukang parkir, gitu ya, tukang tambal ban, jualan makanan dan minuman, gitu ya. Itu menjadi pemandangan yang pemandangan sehari-hari di masyarakat kota, gitu ya. Bahkan juga pelacuran di perkotaan, pengemis dan gelandangan, gitu ya. Nah, tentu dalam isu yang ketiga ini, maka kita sebagai pekerja sosial eh, eh, apa perlu melakukan pendampingan terkait dengan akses layanan sosial. Biasanya kelompok-kelompok miskin perkotaan itu mengalami permasalahan di dalam melakukan akses, gitu ya, baik akses perbankan untuk permodalannya, gitu ya, akses layanan kesehatan, akses layanan pendidikan. Nah, ini tentu perlu dilakukan pendampingan-pendampingan. Kemudian yang isu yang keempat terkait dengan kesehatan mental. Nah, ini saya kira Bapak Ibu sekarang ini juga termasuk juga teman-teman mahasiswa saat ini kelompok muda, anak-anak dan remaja itu dihadapkan pada satu persoalan yang berkaitan dengan kesehatan mental, gitu ya. Ternyata penggunaan gadget, penggunaan smartphone yang berlebihan
itu juga berpengaruh pada aspek psikisnya, berpengaruh juga dengan hubungan-hubungan sosial dengan orang-orang di sekitarnya, gitu ya. Nah, anak-anak sekarang kalau punya masalah itu tidak lagi dikonsultasikan atau tidak lagi curhat kepada orang tuanya, tetapi kadang curhat melalui media sosial dan terkadang itu juga melahirkan persoalan-persoalan baru, gitu ya. Dan anak-anak sekarang juga mengalami kerentanan dalam hal psikisnya, eh, karena ada perubahan-perubahan yang terjadi begitu cepat, gitu ya. Nah, tentu isu yang berkaitan dengan kesehatan mental ini harus mengintegrasikan praktek pekerjaan sosial dengan layanan kesehatan. Isu yang berikutnya adalah perubahan iklim, gitu ya. Jadi kalau kita nonton berita tadi pagi atau kemarin, gitu ya, ada beberapa negara yang sekarang dilanda banjir. Tapi di belahan yang lain ada yang mengalami kekeringan dan mengalami kebakaran, gitu ya. Di Indonesia juga begitu. Di wilayah tertentu masih banjir, tapi di wilayah tertentu sudah ada yang kemarau, gitu ya. Bahkan ada yang hutannya sudah terbakar. Nah, tentu ini juga akan berdampak dengan munculnya berbagai macam bencana alam, gitu ya. Perubahan alih fungsi lahan, alih fungsi hutan, gitu ya. Itu dalam jangka waktu yang eh, panjang, pada akhirnya juga akan melahirkan bencana ekologis, gitu ya. Ya, tentu peran Peksos dalam konteks ini untuk melakukan mitigasi dan adaptasi. Sekarang juga sudah mulai berkembang tentang Peksos lingkungan, dan salah satu isu yang ada di dalam Peksos lingkungan atau Peksos hijau itu adalah bencana alam, gitu ya. Kalau di dalam Peksos hijau atau pekerjaan sosial hijau, itu membahas interaksi atau hubungan antara manusia, lingkungan alam, dan kesejahteraan, gitu ya. Oke, lanjut, Mbak. Ya, apa implikasi eh, berbagai macam perkembangan teori dan juga praktek yang saya jelaskan melalui state of the art tadi bagi pendidikan pekerjaan sosial. Tentu kurikulum pekerjaan sosial atau kurikulum kesejahteraan sosial perlu mengintegrasikan beberapa hal, gitu ya. Ya, diantaranya ada digital social work, pekerjaan sosial digital, ada praktek berbasis bukti baik, kemudian kebijakan sosial berbasis data, interprofesional kolaborasi, praktikum lapangan berbasis kasus, kolaborasi dengan HSO, Human Services Organization, kemudian penguatan kompetensi advokasi. Kemudian yang berikutnya kritik dan tantangan, gitu ya. Jadi diantaranya adalah adanya kesenjangan antara teori dan praktek, kemudian keterbatasan SDM profesional, minimnya integrasi teknologi, dan yang berikutnya dominasi pendekatan administratif dibanding dengan klinis, gitu ya. Jadi biasanya teman-teman yang eh, praktisi terkadang ketika menjalankan tugasnya itu justru disibukkan dengan persoalan-persoalan administrasi dibanding dengan capaian dari intervensinya, gitu ya. Jadi eh, apalagi sekarang, gitu ya, setiap kegiatan harus dilaporkan. Ini Bapak Ibu yang fungsional Peksos, yang ASN, gitu ya, itu biasanya ya tugas dimanapun sekarang juga harus melaporkan dengan foto, di situ juga tertera
koordinatnya, waktunya, gitu ya, sehingga tidak bisa lagi dilakukan rekayasa, gitu ya. Meskipun ada juga yang bilang tetap saja ada yang bisa diakalin, gitu ya. Oke, lanjut. Ya, kesimpulan state of the art pekerjaan sosial menunjukkan pergeseran dari charity ke hak dan pemberdayaan. Dari praktek manual bergeser menjadi digital dan data driven practice. Kemudian pergeseran berikutnya dari fokus individu ke sistemik dan struktural, perubahan struktural. Nah, tentu pekerjaan sosial masa depan menuntut profesional yang adaptif terhadap teknologi, berbasis bukti, berorientasi pada keadilan sosial. Baik itu materi yang bisa saya sampaikan pada webinar kali ini, semoga memberikan tambahan wawasan bagi peserta. Saya kembalikan kepada Mbak Amira. Baik, terima kasih Bapak Sugeng atas penyampaian materi yang luar biasa ya. Tadi selama kurang lebih 1 jam kita sudah mendengarkan pemaparan materi terkait state of the art teori dan juga praktik pekerjaan sosial. Ya, bagaimana state of the art dan implikasinya dalam pekerjaan sosial yang mungkin dihadapi oleh kita semua selaku pelaku pekerja sosial di sini. Nah, untuk menjawab penasaran dan juga mungkin bapak-bapak, ibu-ibu dan seluruh peserta yang hadir pada webinar kali ini ingin berbagi pengalaman, ingin bertanya terkait pemaparan materi yang sudah sangat luar biasa tadi, saya persilahkan kepada bapak-bapak, ibu-ibu, dan juga rekan-rekan semuanya yang sudah hadir yang ingin mengajukan pertanyaan, silakan untuk raise hand terlebih dahulu. Oke, di sini nampaknya sudah ada yang raise hand dari Bapak Agus Elia ya dari Politeknik Kesejahteraan Sosial. Saya persilahkan Bapak untuk mengajukan pertanyaannya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wah, ini Waalaikumsalam. pakarnya teori Texas ini. Bukan Pak Selamat Puji. berjumpa Pak Agus Elia. Baik Pak Puji, Alexander terima kasih hari ini paparannya 1 jam, tapi kayaknya ini materi kuliah 3 tahun deh kalau saya lihat ini untuk tingkat dokter deh. Pak Puji, terima kasih hari ini. Saya cukup ciut nyali saya ketika di Poltek Esos, sayalah seorang pekerja sosial, bukan dosen, Pak Puji. Tetapi sesungguhnya waktu kuliah saya tidak mendapatkan tentang teori ini. Mulai dari grand teori, mesio teori, sampai grounded teori, saya nggak mengenalnya, nggak kenal sama sekali, Pak. Makanya terima kasih hari ini, walaupun ciut nyali saya, tapi ini justru tantangan untuk memahami tentang teori-teori tersebut, Pak. Ini tanggapan saya. Terima kasih nih dari mulai grand teori, mesio teori, sampai grounded teori sudah disampaikan. Nah, lalu Pak Puji, Pak Sugeng nih saya jadinya ingin merespon tentang pekerja sosial karena banyak yang sekarang mendengarkan itu pekerja sosial yang cenderungnya harus berpraktik. Pertama, kalau saya lihat dari teori-teori yang ada, ini ada gabungan pekerja sosial itu dari disiplin ilmu sosiologi dan psikologi. Nih saya lihat contohnya dari mulai yang saya pahami ada 3 teori besar sosiologi dari Weber, kemudian Marx dan Parsonian, ya Weberian, Marxian dan Parsonian. Kemudian juga banyak ahli-ahli yang saya kenal bukan dari perkuliahan tetapi baca-baca di teori psikologi gitu. Nah, pertanyaannya Pak Sugeng, karena saya bingung nih selalu pekerja sosial itu dihadapkan dengan berbagai teori-teori multidisiplin yang akhirnya ada kata-kata eklektik gitu Pak Sugeng. Nah, saya jadi bingung kewenangan saya untuk menjadikan pekerja sosial eklektik, pekerja sosial itu bagaimana seninya atau state of the art praktiknya, karena jangan sampai dianggap tidak berdasar. Itu Pak Sugeng, itu yang menjadi kekhawatiran saya, ciut nyali saya ketika praktek dasarnya dari mana itu seringkali berbenturan karena saya bukan akademisi, bukan ilmuwan, tapi ya praktisi. Itu satu.
Yang kedua, ketika sekarang sampai ke isu kontemporer, kemudian teorinya juga sampai ke teori kontemporer, bukan klasik lagi, maka ketika ada isu yang kontemporer, apakah masih berlaku teori-teori yang klasik, modern, bahkan posmo itu, Pak? Saya ingin ke situ. Dan kemudian memang yang lainnya belum paham untuk dipraktikkan, Pak, tapi terima kasih penjelasannya yang membuka wawasan. Ternyata begitu hebatnya pendidikan sosial dengan adanya Pexos hijau atau Green Social Work dan digitalisasi social work. Nah, kami butuh nanti untuk digitalisasi tentunya. Dan yang lebih penting ketika praktik di lapangan, Pak Puji, saya sendiri ini atas nama pribadi, entah ya teman-teman yang lihat, saya jadinya agak ciut tadi seperti yang dibilang tentang konseling aja. Kalau kita tidak berani melakukan konseling kan repot. Tetapi ketika konseling kita merasa tidak percaya diri, fondasi teorinya itu sudah sampai di mana gitu, Pak Sugeng. Kita agak ngeri-ngeri sedap karena banyak pakar gitu. Kalau kita melakukan konseling, Anda kok sehebat apa, menguasai teori apa, walaupun sudah ada sertifikasi dan sudah lolos sertifikasi. Jadi terima kasih Pak Sugeng, ini yang saya sampaikan penjelasan 3 tahun cukup dengan 1 jam dan cukup lumayan hari ini pikiran saya, otak saya agak padat dan agak sedikit mual gitu karena mencernanya luar biasa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Baik, Bapak, apakah akan dijawab langsung Saya jawab atau langsung kita saja ya. terlebih dahulu? Ya, boleh mangga Bapak. Ya, baik. Terima kasih Pak Agus Celia. Nah, ini saya juga jadi ciut ini dengan berbagai macam pertanyaannya. Jadi begini, saya kira cara pandang kita tentang teori pekerjaan sosial yang eklektik itu mungkin bisa dikesampingkan dulu gitu ya. Saya akan jelaskan dulu tentang sejarah pekerjaan sosial, terutama yang berkembang di Amerika, dan sebenarnya ada satu buku yang pernah saya tulis yaitu Sosiologi Pekerjaan Sosial. Di bab awal itu ada satu subbab yang saya menjelaskan tentang keterpisahan sosiologi dengan pekerjaan sosial. Jadi kalau saya baca dari berbagai macam literatur, terutama praktek pekerjaan sosial yang ada di Amerika, gitu ya, khususnya Amerika Serikat maksud saya. Jadi sebenarnya pekerjaan sosial itu dulu adalah sosiologi praktis, gitu ya. Karena ketika terjadi era industri, sosiologi waktu itu kan ilmu murni, pure science, gitu ya. Nah, ketika terjadi perubahan-perubahan besar, gitu ya, dari masyarakat agraris ke industri, ternyata sosiologi yang pure science itu tidak berdaya, tidak bisa memberikan kontribusinya, gitu ya. Nah, kemudian dicetuskanlah, gitu ya, bidang kajian yang lebih praktis, yaitu social work, ya, social work. Meskipun juga ada beberapa versi, ya, ada yang social welfare, ada yang social work. Tetapi kalau untuk profesinya itu adalah social work. Maka di beberapa perguruan tinggi di Amerika itu biasanya departemen social work itu juga menjadi bagian dari departemen sosiologi. Bahkan ada yang namanya departemen sosiologi and social work, gitu ya. Ternyata di dalam sejarahnya memang pekerjaan sosial itu adalah ilmu terapan dari sosiologi. Nah, kalau kita mengikuti sejarah itu, tentu sejarah itu kebenarannya bisa diperdebatkan, kan gitu ya. Kalau kita mengikuti alur sejarah itu, maka Pak Agus Celia tidak perlu pusing, tidak perlu khawatir, tidak perlu ciut juga bahwa ilmu-ilmu besar pekerjaan sosial itu ya berasal dari ilmu-ilmu sosial, khususnya sosiologi. Tapi dalam prakteknya, gitu ya, teori-teori besar seperti teori yang dikemukakan oleh Karl Marx, Weber, kemudian Emil Durkheim, meskipun itu menjadi rujukan dalam teori-teori sosiologi,
atau kalau secara umum adalah teori sosial, itu ternyata dalam kajian-kajian pekerjaan sosial, teori-teorinya juga bisa digunakan untuk pekerjaan sosial, khususnya untuk menjelaskan persoalan-persoalan yang bersifat makro kalau di dalam praktek pekerjaan sosial. Tapi yang makro itu kan bisa diistilahkan dengan persoalan-persoalan yang berkaitan dengan struktur sosial, sistem sosial, kultur, kan gitu ya. Nah, itu biasanya grand teorinya, baik social welfare maupun social work, itu merujuk pada teori-teori besar itu, yang memang ada kemiripan dengan ilmu sosiologi. Tapi dalam konteks ilmu yang lebih luas, itu kan bisa juga disebut sebagai ilmu sosial. Nah, kemudian untuk praktek-praktek yang klinis, memang tidak bisa dihindari, kita juga merujuk, mengacu pada teori-teori psikologi. Ya. Tapi tentu teori-teori psikologi yang dirujuk oleh bidang psikologi dengan bidang pekerjaan sosial tentu berbeda, kan gitu ya. Tentu berbeda. Nah, oleh karena itu dalam prakteknya juga berbeda, gitu ya. Sebagai contoh seperti yang saya sampaikan tadi, gitu ya. Misalnya kalau kita menghadapi masalah individu yang bersifat klinis, yang bersifat sangat psikis, kemudian kita menggunakan teorinya Sigmund Freud, ya, dengan ego, superego itu. Ya. Nah, kalau dalam praktek Pexos, gitu ya, ketika kita menggunakan teorinya Sigmund Freud itu, maka persoalan yang dihadapi oleh individu itu terjadi karena ada ketidakselarasan antara ego dan superego, gitu ya. Nah, maka teori itu bisa dijadikan dasar rujukan untuk praktek pekerjaan sosial yang sifatnya klinis. Begitu juga ketika kita merujuk pada teorinya Erik Erikson tentang perkembangan manusia, gitu ya. Kalau menurut Erik Erikson itu kan perkembangan manusia itu kan ada 8, mohon dikoreksi nanti kalau saya salah. Dan di setiap perkembangan itu individu selalu dihadapkan pada dua kondisi yang bertentangan. Maka di situ dituliskan versus, gitu ya. Jadi setiap perkembangan individu itu dihadapkan pada dua kondisi yang saling bertentangan. Nah, ketika teori psikologi Erik Erikson ini digunakan di dalam praktek pekerjaan sosial, maka si pekerja sosial bisa menyimpulkan bahwa persoalan individu itu karena ya adanya dua kondisi atau dua nilai yang saling bertentangan, sehingga individu itu menjadi bingung, individu itu menjadi confused. Ya, kalau kita baca lagi teori Erik Erikson itu, kalau perkembangan pertama itu masih bayi, itu kan si bayi itu dihadapkan pada trust and distrust, antara percaya dengan tidak percaya. Maka wajar ketika kita berhadapan dengan anak-anak kecil itu, ya, begitu dia ketemu dengan orang asing dalam tanda petik, dia nangis, dia takut karena tidak memiliki kepercayaan. Ya. Tapi ketika si anak kecil ini ketemu dengan orang-orang yang biasa dikenal, ya dia nyaman, gitu ya. Karena menurut Erik Erikson, ya anak-anak di usia-usia itu dia dihadapkan pada satu kondisi yang disebut dengan trust and distrust itu. Nah, teori psikologi tentu digunakan bagi pekerja sosial untuk memahami persoalan individu yang dihadapi. Nah, tentu ketika itu dipraktekkan, maka praktek antara Pexos dengan praktek psikolog ya pasti harus berbeda, gitu ya. Instrumennya juga harus berbeda, kan gitu ya. Nah, jangan sampai nanti sama, karena bagaimanapun juga Pexos ini kalau kita masih menggunakan yang mikro, meso, dan makro tadi, gitu ya. Yang mikro ya teori-teori psikologi yang sangat
eh, apa dominan. Tapi begitu kita bicara tentang praktek-praktek makro, maka teori-teori yang besar, teori-teori sosiologi gitu. Tapi ketika dalam perkembangannya ya itu tidak murni lagi sosiologi atau psikologi. Makanya kemudian di dalam pendidikan pekerjaan sosial itu kemudian ada mata kuliah psikologi untuk pekerjaan sosial. Nah, itu ya. Kemudian ada sosiologi untuk pekerjaan sosial. Artinya, sosiologi yang dipahami oleh pekerja sosial itu berbeda dengan sosiologi dalam konteks yang dipelajari oleh mahasiswa sosiologi. Termasuk juga psikologi untuk pekerja sosial atau psikologi untuk pekerjaan sosial. Nah, tentu berbeda dengan psikologi murni yang dipelajari oleh teman-teman psikologi, gitu ya. Nah, itu kemudian yang lainnya terkait dengan perkembangan terkini dari praktek pekerjaan sosial. Nah, inilah pentingnya kita selalu mengupdate, mengikuti perkembangan teori dan praktek itu agar kita tidak gagap, ya, itu tidak gagap, kemudian tidak ketinggalan zaman, gitu ya. Saya pernah membaca salah satu artikel yang ditulis oleh Remer. Remer ini salah satu akademisi pekerjaan sosial yang concern di dunia digital social work, gitu ya. Jadi di antara profesi-profesi yang agak lamban merespon digitalisasi itu adalah profesi pekerjaan sosial, profesi pendidikan, kesehatan, ya, kemudian profesi-profesi di bidang teknologi, teknis, insinyur, gitu ya, itu cepat sekali. Dunia perdagangan itu cepat sekali. Tapi di dalam profesi pekerjaan sosial itu agak lamban dalam merespon digitalisasi dan juga penggunaan AI. Dan ini pernah saya sampaikan melalui forum webinar ini ketika itu saya menyampaikan Pexos Digital, gitu ya. Nah, kemudian terkait dengan green social work, wah ini sekarang saya sedang berkolaborasi dengan dosen dari Universitas Jember, Prodi Jember, gitu ya. Salah satunya juga lulusan dari Poltek Kesos atau STKS waktu itu, sedang menulis buku pekerjaan sosial hijau dan sangat menarik, gitu ya. Dan ternyata peluang green jobs, pekerjaan di pekerjaan hijau, gitu ya, yang gampangannya ya pekerjaan yang berkaitan dengan pengolahan limbah dan sebagainya, itu sangat menarik. Bahkan sekarang atau hari-hari ini di IG salah satu komunitas di Kampung Makassar di Jakarta itu, yang kampungnya sekarang disulap menjadi kampung yang mandiri, gitu ya, ya mandiri teknologi, mandiri energi, kemudian mandiri dalam pangan karena mereka mengolah limbah sampah rumah tangga itu dengan cukup baik, gitu ya. Nah, ternyata sebagian dari pengetahuan yang ditempelkan di Kampung Makassar itu yang menggunakan 3P itu, planet, people, dan profit, itu sebenarnya kajian yang ada di dalam pekerjaan sosial hijau, gitu ya. Jadi sekarang banyak keluarga-keluarga, komunitas-komunitas yang mengembangkan ketahanan pangan dengan mengolah limbah, mengolah sampah, kemudian dibuat kompos untuk tanaman sehingga mereka tidak terlalu banyak mengeluarkan uang untuk konsumsi dapur. Nah, itu sebenarnya juga bagian dari isu yang dibahas di dalam green social work, pekerjaan sosial hijau. Jadi itu Pak Agus Elia, tidak perlu ciut, ilmu pekerjaan sosial dan kesejahteraan sosial ini juga usianya juga sudah cukup panjang sehingga
kita menjadi ilmu yang sudah berdiri sendiri, bahwa di dalam perkembangan awalnya itu adalah percampuran dari berbagai macam ilmu, ya itu tidak bisa kita hindari, gitu ya. Jadi sekali lagi kalau dalam konteks sejarahnya ya memang di khususnya di Universitas Chicago itu memang Pexos adalah social work itu adalah departemen yang dilahirkan oleh prodi sosiologi tapi untuk kepentingan praktis, atau gampangannya Pexos itu adalah sosiologi praktis ya. Tapi kemudian dia sudah berkembang, berdiri sendiri menjadi sebuah profesi, berdiri sendiri juga menjadi sebuah teori pengetahuan gitu ya, dan berdiri sendiri menjadi sebuah program studi atau departemen. Meskipun ada juga yang masih menggunakan sosiologi and social work. Teori selalu berkembang gitu ya. Gitu ya Pak Agus Elia, terima kasih. Siap, makasih. Atas pertanyaannya. Luar biasa. Baik, terima kasih Bapak Sugeng sudah menjawab pertanyaan dari Bapak Agus Elia. Ya, luar biasa sekali. Tadi kita sudah mendengarkan juga jawabannya bersama-sama. Sangat luar biasa gitu. Nah, Bapak di sini ternyata di kolom komentar juga sudah ada yang bertanya. Di sini ada pertanyaan dari Bapak Heru dari Dinas Sosial Jawa Tengah. Pertanyaannya, Pak, sampai saat ini untuk praktik di rumah sakit, layanan pekerja sosial sepertinya belum di-cover oleh BPJS katanya, sebagaimana layanan medis lainnya seperti fisioterapi dan lain-lain. Pertanyaannya, bagaimana caranya agar berbagai asosiasi yang melibatkan diri ke pekerja sosial atau kepada kesejahteraan sosial dapat mengadvokasikan hal itu? Terima kasih. Seperti itu, Bapak. Ya, Pak siapa tadi ya? Bapak Heru. Pak Heru dari Dinas Sosial Jawa Tengah. Ya, terima kasih Pak Heru atas pertanyaannya. Ya, ini terkait dengan praktek Peksos di ranah medis atau di rumah sakit atau di bidang layanan kesehatan gitu ya. Ya, persoalan-persoalan semacam ini memang membutuhkan keterampilan kita di dalam melakukan advokasi kebijakan seperti yang ada di salah satu slide tadi. Untuk praktek makro itu kan bukan hanya berhadapan atau bersinggungan dengan komunitas dan masyarakat, tetapi praktek makro itu juga bisa memengaruhi kebijakan, melakukan advokasi kebijakan manakala ada kebijakan yang merugikan sekelompok gitu ya, masyarakat gitu ya. Jadi sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu BIP dari para penderita gagal ginjal yang setiap 2 minggu sekali harus cuci darah itu dihentikan, kan gitu ya. BIP itu apa ya kemarin singkat, bantuan apa Pak kemarin Pak yang berkaitan dengan BPJS itu Pak, iuran, bantuan iuran P-nya apa ya Pak ya, kok saya lupa. BIP apa PBI JKN. iya, Penerima apa? bantuan iuran. Penerima bantuan iuran, kebalik-balik saya. Penerima PBI ya, penerima bantuan iuran. Nah, ketika PBI kemarin itu dihentikan, terutama pada kelompok masyarakat yang menderita gagal ginjal dan mereka harus cuci darah 2 minggu sekali, maka ketika bantuan itu dihentikan, ya mereka pasti akan mengalami kesulitan dalam hal pembiayaan. Ya, dan setelah terjadi kritik, terjadi respon dari masyarakat, kemudian pemerintah mengaktifkan kembali, gitu ya, dengan berbagai macam alasan, kan gitu ya. Tapi intinya bahwa PBI kemudian diaktifkan
kembali. Tapi saya yakin itu adalah bagian dari advokasi kebijakan yang dianggap merugikan kelompok masyarakat, sehingga perlu dilakukan upaya-upaya untuk merubah kebijakan itu, gitu ya. Nah, akhirnya kebijakan yang tadinya baru dilaksanakan begitu mendapatkan protes, reaksi keras dari kelompok-kelompok masyarakat, gitu ya. Nah, kemudian kebijakan itu diberlakukan kembali. Nah, tentu itu bagian dari advokasi kebijakan. Nah, advokasi kebijakan itu bisa juga dilakukan melalui asosiasi-asosiasi yang berada di bawah naungan IPSPI, gitu ya. Kalau teman-teman yang di rumah sakit, yang di layanan kesehatan atau yang di medis, ya maka advokasi kebijakan bisa saja dilakukan secara kelembagaan oleh asosiasi pekerja sosial rumah sakit atau asosiasi pekerja sosial medis, gitu ya. Dan saya lihat sebenarnya ada beberapa peraturan di Kemenkes ya, yang memberikan ruang bagi praktek pekerja sosial rumah sakit atau praktek pekerja sosial medis, tapi tidak sepenuhnya dilaksanakan, gitu ya. Nah, tentu ini juga perlu dilakukan advokasi kebijakan, gitu ya. Nah, saya yakin teman-teman yang dulu pernah kuliah di STKS atau Poltekkes gitu ya, itu yang S2 itu pasti ada praktek membuat praktek advokasi kebijakan, gitu ya, atau analisis kebijakan, biasanya dalam bentuk policy brief dan sebagainya, gitu ya. Ya, termasuk juga teknik dengar pendapat dengan para legislator untuk mengubah sebuah kebijakan, itu juga bagian dari advokasi kebijakan, gitu ya. Nah, kalau dalam praktek, kalau kita masih menggunakan istilah mikro, meso, dan makro, itu bagian dari level yang makro. Begitu ya Bapak Heru dari Dinsos Jawa Tengah. Terima kasih atas pertanyaannya. Saya kembalikan ke moderator, ke host. Baik, terima kasih Bapak untuk jawabannya. Dan juga mungkin saya rasa tadi jawaban Bapak sudah sangat jelas sekali ya terkait pertanyaan Bapak Heru. Nah, selanjutnya Pak ada pertanyaan lainnya dari Bapak Maulana Arif. Di sini izin bertanya kepada pemateri. Saya Arif dari Dinsos Kabupaten Hulu Sungai Utara, katanya Pak. Nah, pertanyaannya adalah penggunaan algoritma dalam penentuan bantuan sosial sering dianggap objektif. Namun, data historis seringkali bias terhadap kelompok marginal tertentu yang memang tidak terlihat dalam sistem digital. Apakah digitalisasi ini benar-benar mempermudah akses atau justru menciptakan tembok-tembok baru yang mengeksklusi mereka yang paling membutuhkan namun paling tidak melek teknologi, katanya Pak. Nah, mohon jawaban dan tanggapannya. Seperti itu, Bapak. Terima kasih Pak Maulana Arif dari Dinsos. Ulu mana tadi Mbak? Hulu Sungai Utara, Bapak. Hulu Sungai Utara, ya. Baik. Ya, terkait dengan digitalisasi di dalam penentuan bantuan sosial, gitu ya. Ya, sebenarnya digitalisasi dalam konteks bantuan sosial itu kan kita dulu sudah sangat familiar dengan DTKS, tapi kemudian sekarang sudah menjadi DTSEN, kan gitu ya. Nah, DTKS ataupun DTSEN sekarang itu kan sebenarnya juga bagian dari digitalisasi terkait dengan para penerima bantuan sosial, gitu ya. Jadi kalau di era-era sebelumnya para penerima bansos itu datanya masih bersifat manual, sekarang semuanya sudah digital,
dan kemudian itu juga dimungkinkan untuk digunakan untuk berbagai macam kepentingan, baik untuk kepentingan riset, untuk kepentingan identifikasi dan kategorisasi penerima manfaat atau penerima bantuan sosial gitu ya. Tapi jangan lupa bahwa di balik operasional digitalisasi data penerima bantuan itu kan juga tetap manusia gitu ya. Dan kemudian juga di dalam penggunaan data atau informasi berdasarkan video yang viral itu juga harus perlu dilakukan verifikasi. Jadi di era digital saat ini berbagai macam persoalan yang terjadi di masyarakat itu mudah saja mudah menjadi isu nasional gitu ya, dengan catatan bahwa berbagai macam isu yang ada di media sosial itu tetap harus diverifikasi. Karena ada beberapa contoh, ada beberapa kasus video-video yang viral itu ketika dia mewujud dalam bentuk visualisasi di media sosial, apakah itu IG atau TikTok dan sebagainya, dan ketika dilakukan verifikasi dan validasi di lapangan, ternyata kondisinya tidak sama, gitu ya. Sebagai contoh, beberapa waktu yang lalu ada video viral seorang anak yang sedang disuapin oleh ayahnya ya itu ya. Kemudian seorang anak yang sedang makan dengan lahap gitu ya. Kemudian ayahnya melihat dengan wajah yang memelas kan gitu ya. Seolah-olah itu digambarkan bagaimana kondisi keluarga itu sangat miskin gitu ya. Jadi kesannya makanan itu hanya untuk anaknya sementara bapaknya mengalah tidak makan gitu ya. Nah, ternyata setelah dilakukan validasi dan verifikasi di lapangan, kondisinya tidak seperti itu, gitu ya. Terkadang ada realitas-realitas yang sengaja dibuat konten, gitu ya, untuk mendapatkan perhatian agar menjadi viral. Nah, oleh karena itu, kalau kondisinya semacam ini, maka pekerja sosial yang ada di lapangan harus melakukan verifikasi. Kemudian yang lainnya terkait dengan apa tadi Mas Pak Maulana, yang satunya tadi Pak Maulana, mungkin boleh dibacakan lagi Mbak. Yang satunya tadi apa ya? Saya nggak sempat nyatat. Pertanyaannya terkait penggunaan algoritma dan penentuan bantuan sosial sering dianggap objektif, namun data historis seringkali bias terhadap kelompok marginal tertentu yang tidak terlihat. Nah, apakah digitalisasi ini benar-benar mempermudah akses atau justru menciptakan tembok baru, Pak? Ya, oke. Oh iya, yang terakhir itu gini. Jadi gini, tidak semua masyarakat itu siap menghadapi digitalisasi, terutama kelompok masyarakat yang lanjut usia, gitu ya. Saya mencoba mencontohkan kasus yang terjadi di Malang, gitu ya, Kabupaten Malang, gitu ya, yang ada di Bendungan Lahor, gitu ya. Bendungan Lahor itu sejak saya masih SMP sampai ya sudah dewasa ini, itu kalau melewati Bendungan Lahor itu dikenakan retribusi, ya, dikenakan retribusi. Retribusinya tidak mahal. Terakhir sepeda motor itu 1.000, kemudian
kendaraan roda 4 itu 3.000. Dan itu bertahun-tahun tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Tapi ketika portal itu berubah menjadi portal seperti di tol, jadi orang yang lewat situ harus nempelin kartu e-tol gitu ya. Nah, ternyata tidak semua orang itu siap dengan perubahan itu, termasuk warga setempat yang sudah lanjut usia, yang mungkin juga tidak punya e-tol, yang mungkin juga bertahun-tahun ketika dia masih muda lewat situ itu ya bayar gitu, karena memang itu bagian dari objek vital. Tapi ketika terjadi perubahan, bayarnya harus pakai e-tol, dia mungkin nggak punya e-tol, nah dia berkoar-koar tuh, bahkan merusak merusak portal yang digital itu. Nah, itu hanya sebagai contoh saja bahwa tidak semua masyarakat kita itu siap layanan sosial itu berbasis digital, apalagi yang lanjut usia. Ya, saya kalau dari Malang ke Surabaya, kalau naik Surabaya bus itu kan memang cashless. Bayarnya kalau nggak pakai kris, ya pakai e-tol. Beberapa kali saya menjumpai bapak-bapak yang baru pertama kali naik Surabaya bus itu, dia tidak paham tentang kris, tidak punya e-tol, nah pasti bayarnya mengalami kesulitan, kan gitu ya. Akhirnya dia minta bantuan pada orang di sebelahnya, gitu ya. Nah, ini juga menunjukkan bahwa digitalisasi itu tidak semua kelompok masyarakat itu siap untuk menghadapi itu, terutama untuk kelompok-kelompok lanjut usia, gitu ya. Bantuan sosial misalnya juga harus terdigital, gitu ya. Nah, kalau misalnya digitalisasi itu membuat susah bagi penerima manfaatnya, ya dikembalikan saja ke manual, ya. Atau kalau memang digitalisasi itu perlu dilakukan, ya harus dilakukan sosialisasi. Sebagai contoh gitu ya, mungkin Bapak Ibu ada yang orang tuanya sudah pensiun. Dulu kalau pegawai yang sudah pensiun itu setiap kali mengambil uang pensiun itu kan harus datang ke kantor pos, tidak boleh diwakilkan. Tapi sekarang dengan adanya digitalisasi itu, lansia-lansia yang mobilitasnya sudah sangat terbatas, itu kan tidak perlu lagi datang ke kantor pos untuk mendapatkan uang pensiun itu. Anaknya cukup membuka aplikasi tertentu, HP-nya, gitu ya. Terus orang tuanya disuruh geleng-geleng, ketap-ketip, bersuara, gitu ya. Nah, kalau itu sudah diverifikasi oleh sistem, oh ini benar orangnya, ya sudah dalam hitungan menit uang pensiunnya kan sudah ditransfer. Nah, itu kan sebenarnya bagian dari digitalisasi di dalam pembayaran uang pensiun gitu ya. Ya, lansianya mungkin tidak bisa, tapi dibantu oleh anak-anaknya. Tapi itu contoh kecil dari digitalisasi itu. Saya kira itu, saya kembalikan ke Mbak Amira. Baik, terima kasih Bapak dan saya rasa juga tadi pertanyaannya sudah terjawab ya oleh Bapak Sugeng. Nah, di sini ada pertanyaan terakhir Pak dari Ya. Ibu Sumilang Kola. Perkenalkan nama saya Sumilang Kola, saya dari NTT. Mohon izin bertanya, apakah ketika pekerja sosial memposting klien pada media sosial sudah termasuk melanggar etika pekerjaan sosial dan di pertanyaan selanjutnya juga Ibu Ibu April, apakah itu juga termasuk pelanggaran Undang-Undang ITE, Pak? Seperti itu, Bapak Ya, pertanyaan. ya. Terima kasih Ibu Suming. Siapa tadi? Mbak, bisa diulangi? Suming, nama yang dari NTT tadi? Ibu Sumiati. Oh, Sumiati ya. Ibu Sumiati dan April ya, Ibu April ya. Ya baik. Apakah memposting klien di media sosial itu termasuk pelanggaran gitu ya? Ya, ini pertanyaan yang sebenarnya dulu ketika FB pertama kali muncul dan eh,
ya menjadi salah satu media sosial yang sangat digemari pada saat itu ada beberapa peksos ketika dia bersama kliennya, kemudian memposting kliennya gitu ya, apalagi anak-anak gitu ya, dengan wajah yang sangat jelas gitu ya. Dan waktu itu saya sempat menegur gitu ya pada yang bersangkutan, kebetulan saya kenal dengan yang bersangkutan gitu ya. Nah, saya ingatkan bahwa memposting klien di media sosial itu juga perlu dipertimbangkan karena itu juga menyangkut prinsip kerahasiaan. Kalau ingin memposting, apalagi anak-anak, itu kan wajahnya harus di-blur, ditutupi emoticon, atau mengambil gambarnya itu ya dari samping atau dari belakang yang tidak nampak wajah secara jelas, kan gitu ya. Kemudian kalau penerima manfaatnya orang dewasa gitu ya, dan kemudian itu dianggap sebagai sesuatu yang bisa merugikan si kliennya, ya bisa jadi itu dianggap sebagai pelanggaran undang-undang ITE, apalagi kalau memposting gambar itu tanpa izin dari yang bersangkutan. Jadi yang paling aman kalau Bapak Ibu ingin melaporkan kegiatan Bapak Ibu gitu ya, khususnya yang kliennya anak-anak, ya paling aman gambarnya bisa diambil dari belakang. Ya kelihatan rambutnya, ya bagian tubuh belakang gitu ya, tidak tampak wajah yang jelas. Tapi kalau dari depan wajahnya jelas, maka wajahnya harus di-blur atau ditutupi emoticon gitu ya. Karena di dalam dunia jurnalistik pun juga seperti itu gitu ya. Begitu juga dengan klien yang dewasa, apalagi dia tidak berkenan wajahnya untuk diposting, ya harus hati-hati. Karena sekali lagi itu juga ada kaitannya dengan menjaga kerahasiaan klien, gitu ya. Saya kira itu, ya. Saya kembalikan ke Mbak Amira. Baik, terima kasih Bapak. Ya begitu Ibu jawabannya mungkin tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Sugeng ya, secara langsung tidak secara langsung melanggar kode etik, namun tetap ada beberapa hal yang harus diperhatikan demi menjaga kerahasiaan klien kita gitu ya. Jika tadi kliennya anak, dicoba dengan beberapa teknik pengambilan gambar, misalnya tidak secara langsung memperlihatkan wajah anak, dan juga yang paling penting adalah persetujuan dari klien kita. Nah, mungkin bapak-bapak, ibu-ibu semuanya dan peserta webinar pada sore hari ini, sepertinya pertanyaan sudah kita cukupkan. Tadi ada beberapa pertanyaan ya dari peserta webinar. Saya rasa sudah mewakili beberapa pertanyaan dari peserta lainnya. Dan juga tadi sudah dijawab secara langsung oleh Bapak Sugeng Pujilaksana yang jawabannya sangat menjawab sekali dan luar biasa. Sebelum saya menutup pertemuan kita pada sore hari ini, izinkan saya untuk menyampaikan sedikit kesimpulan pada pembahasan kita kali ini. Tadi kita sudah mendengar pematerian dari Bapak Sugeng Pujilaksana terkait state of the art teori dan praktik pekerjaan sosial. Yang mana ini biasa kita kenal dengan sebutan SWOTA gitu ya. Nah, ini merupakan sebuah tingkat perkembangan ilmu, teknik, teknik praktik atau teori terbaru yang paling mutakhir. Nah, biasanya dalam SWOTA ini muncul dalam dua arena tadi yang disampaikan oleh Bapak Sugeng, yaitu berkaitan dengan penelitian dan akademisi serta praktik profesional. Dan hal ini menjadi penting bagi kita selaku pekerja sosial karena memiliki implikasi langsung terkait praktik pekerjaan sosial gitu, yang mana tadi disampaikan SOTA ini juga mengharuskan praktik pekerjaan sosial itu memiliki kurikulum yang mengintegrasikan beberapa hal, di antaranya digital social work, EBP, praktikum berbasis data, kolaborasi dengan HSO, dan penguatan kompetensi advokasi. Nah, kesimpulannya pada pertemuan kali ini bahwasanya pekerja sosial itu menuntut profesionalitas berbasis bukti. Nah, dengan memahami dan juga mempelajari SOTA ini merupakan salah satu langkah penting untuk mewujudkan praktik
pekerjaan sosial yang profesional dan juga berbasis pada bukti yang akurat dan juga bukti terkini seperti itu. Nah, mungkin pertemuan kita pada sore hari ini telah selesai. Saya Amira selaku moderator pada sore hari ini juga mewakili penyelenggara kegiatan Sekolah Inovasi Peksos yang menyelenggarakan webinar pada sore hari ini mengucapkan terima kasih banyak dan juga mengucapkan permohonan maaf yang sebesar-besarnya bila mana terdapat kekurangan selama penyelenggaraan kegiatan berlangsung dari awal hingga saat ini. Nah, mungkin sebelum saya menutup webinar pada sore hari ini, izinkan saya menutup dengan pantun. Saya juga izin Bapak menggunakan nama Bapak Sugeng gitu ya selaku pemateri Ya. kita pada sore hari ini. Jangan lupa dicakepin ya Bapak-bapak, Ibu-ibu semuanya. Baik, Bapak Sugeng, dosen Unair. Bukan, Wijaya Di Kusuma. Unair belajar SOTA. Webinar kali Cakep. ini telah berakhir. Semoga manfaat bagi kita semua. Amin, amin, ya rabbal alamin. Terima Saya selaku kasih. moderator, memohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di pertemuan Waalaikumsalam. selanjutnya. Ya, terima kasih semuanya. Terima kasih Saya semuanya. izin undur diri. Yuk, Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu mohon untuk tetap stay. Kita akan melakukan sesi dokumentasi terlebih dahulu ya sebelum menutup pertemuan kita pada sore hari ini. Bapak-bapak, Ibu-ibu berkenan untuk membuka kameranya masing-masing dan mohon untuk bergaya. Dipersilahkan. Saya hitung dalam hitungan 3, Bapak-bapak, Ibu-ibu boleh bergaya di tempatnya masing-masing. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 1, 2. Ya, sekali lagi. 1, 2. Baik, terima kasih Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan seluruh peserta yang hadir. Dipersilahkan untuk meninggalkan room pada pertemuan kali ini. Nah, tinggal ya. Bikin share materi.